Halo, perkenalkan nama saya Nathanael Ferat Antoni Dalusa, biasa dipanggil Nathan, dengan NIM 29027774005. Pada kali ini, saya akan menjelaskan lebih lanjut tentang scientific approach and alternative approaches to investigation. Yang pertama, langkah-langkah utama dalam scientific approach. Pendekatan ilmiah itu bukan hanya sekedar runtutan teknis, tetapi cara berpikir yang disiplin. Langkah-langkah utamanya untuk scientific approach itu meliputi yang pertama kita mengidentifikasi masalahnya, menentukan masalah bisnis secara jelas dan spesifik. Yang kedua, perumusan pertanyaan atau hipotesis, menyatakan dugaan awal yang dapat diuji secara empiris gitu. Yang ketiga, pengumpulan data menggunakan metode yang sistematis dan juga terukur. Yang keempat, menganalisis data, yaitu menguji hipotesis yang tadi menggunakan teknik analisis yang relevan gitu. Yang kelima, dengan penarikan kesimpulan dan rekomendasi, menyimpulkan hasil, mengaitkannya dengan keputusan manajer gitu. Pendekatan ini memaksa peneliti untuk tidak langsung melompat ke kesimpulannya pada penelitian tersebut gitu. Yang kedua, mengapa scientific approach itu lebih reliable dalam business research? Scientific approach itu dianggap lebih reliable karena berbasis data yang dapat diuji gitu. Yang kedua, memiliki prosedur yang transparan dan juga hasilnya itu lebih ke dapat direplikasikan gitu. Dalam konteks bisnis, reliabilitas penting karena kesalahan keputusan itu berarti biaya, resiko, dan reputasi itu dapat salah gitu keputusannya. Pendekatan ilmiah membantu mengurangi bias intuisi tersebut dan tekanan subjektif dalam pengambilan keputusan. Kemudian, alternative approach to investigation, kita bisa melihat contoh pada pendekatan investigasi yang tidak sepenuhnya mengikuti prosedur ilmiah formal, tetapi tetap digunakan untuk memahami masalah bisnis. Contohnya apa? Contohnya misalnya judgmental approach gitu ya, yaitu keputusan berdasarkan pengalaman atau intuisi manajer yang lebih tinggi daripada kita. Atau case based approach gitu, belajar dari kasus yang sukses atau gagal dari perusahaan lain gitu. Bisa juga dengan data mining eksploratif gitu, mencari pola-pola tanpa hipotesis awal yang jelas gitu. Atau juga bisa heuristic approach, maksudnya menggunakan aturan praktis untuk keputusan yang cepat gitu. Pendekatan ini sering digunakan untuk waktu yang terbatas atau data yang tidak sempurna. Kemudian kita akan belajar lebih lanjut tentang perbandingan scientific approach dan alternative approaches. Scientific approach itu kelebihannya hasilnya lebih objektif, dapat dipertanggungjawabkan, kemudian cocok untuk keputusan strategis yang jangka panjang. Kemudian scientific approach itu keterbatasannya memakan waktu pastinya, membutuhkan biaya dan keahlian khusus, dan kurang fleksibel dalam situasi darurat gitu. Kalau alternative approach itu kelebihannya cepat, fleksibel, praktis untuk keputusan, kemudian mengandalkan pengalaman nyata gitu. Kalau keterbatasannya itu rentan bias, sulit diuji kebenarannya karena hanya pengalaman gitu. Beresiko menghasilkan keputusan yang keliru jika konteksnya itu beberapa kali akan berubah. Jadi menurut saya, masalah bukan memilih salah satu dari scientific approach atau alternative approaches, tetapi kapan menggunakan masing-masing tersebut, pendekatan-pendekatannya. Jadi kita bisa menggunakannya dalam hal kapan ya kita bisa menggunakan scientific approach atau alternative approach pada business research.
Kemudian, relevansi apa pada scientific approach pada era big data dan AI pada saat ini gitu ya. Scientific approach itu justru semakin relevan di era big data dan AI. Alasannya, yang pertama, big data tanpa metodologi itu hanya menghasilkan asumsi semata gitu, tanpa adanya metodologi. Kemudian, AI itu membutuhkan yang namanya kerangka ilmiah agar dapat hasilnya itu tidak disalahartikan. Kemudian hipotesis itu diperlukan untuk memastikan makna dibalik pola data yang kita buat gitu. Oleh karena itu, teknologi mempercepat analisis scientific approach itu menjaga kualitas berpikirnya. Jadi bisa kita gunakan pendekatan tersebut. Tanpa pendekatan ilmiah, AI bisa menghasilkan keputusan yang canggih secara teknis gitu ya, tapi keliru secara bisnis seperti itu. Kemudian internal research and external consultant versus gitu ya. Kalau internal research adalah peneliti yang berasal dalam organisasi gitu. Kelebihannya pastinya memahami budaya dan proses internalnya, biayanya relatif lebih mudah daripada eksternal konsultan gitu ya tentunya. Akses data lebih mudah. Kelemahannya potensinya bias tentunya, kurangnya independen, terkadang pengaruh kepentingan internal dari perusahaan itu menjadi kelemahannya sih. Kemudian external consultant adalah peneliti dari luar organisasi atau perusahaan tersebut. Kelebihannya objektif, lebih independen tentunya, membawa perspektif baru yang belum pernah dilihat oleh internal. Kemudian pengalaman di lintas industri yang bermacam-macam. Kelemahannya tentunya kita bisa mengeluarkan biaya lebih tinggi, butuh waktu karena memahami konteks internal perusahaan. Kemudian juga akses data yang terbatas gitu. Kemudian pertimbangan-pertimbangan CEO itu memilih internal dan external research itu apa sih gitu ya. Jika saya membayangkan kalau saya menjadi CEO gitu ya, saya akan mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertama, tingkat sensitivitas masalahnya. Yang kedua, objektivitas hasilnya, kompleksitas skala penelitiannya, ketersediaan kompetensi internalnya tuh seperti apa, karena setiap perusahaan itu berbeda-beda. Kemudian juga batas waktu anggarannya seperti apa. Untuk evaluasi rutin, saya pasti memilih internal karena mereka itu tahu dalam dan juga informasinya lebih mudah untuk diakses. Tapi untuk keputusan strategis yang nantinya akan saya ambil, saya cenderung lebih memilih external consultant yang membawa perspektif baru. Jadi, bisa kita garis bawahi bahwa scientific approach itu adalah fondasi keandalan keputusan bisnis. Tapi alternatif approaches itu adalah pelengkap dari konseptual itu. Jadi, manajer modern itu harus mampu mengkombinasikan keduanya secara bijak. Dalam bisnis yang kompleks ini tentunya ya, cara berpikir yang ilmiah adalah keunggulan strategis yang bisa kita terapkan dalam setiap mengambil keputusan gitu. Sekian informasi dari saya, jawaban dari saya. Terima kasih.